من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, memasuki ayat ke 181, yaitu firman Allah, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim." Maka barang siapa yang menggantinya setelah dia dengar, maka sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini Allah sebutkan masih berbicara tentang permasalahan wasiat, yaitu ancaman Allah bagi orang-orang yang mengganti, melakukan tabdil, perubahan pada apa yang telah dia dengar. Dhamir yang Allah sebutkan dalam ismuhu, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ismuhu, dosanya. Ini sebagian ulama menyatakan kembalinya kepada tabdil, yaitu dosa perubahan tersebut, dosa mengganti wasiat tersebut kepada orang yang menggantinya, bukan kepada mayit yang membuat wasiat, di mana orang yang telah berwasiat telah keluar dari celaan dan beban karena dia telah membuat wasiatnya. Tinggal celaan itu kalau terjadi perubahan pada wasiatnya, diganti kepada wali yang sebagai wali bagi yang mati atau ahli warisnya. Di kalangan sebagian ulama ada pula yang menerangkan bahwa orang yang membuat wasiat ini kalau kemudian merubah wasiatnya dan dia tinggalkan atau dia hapus wasiat tersebut, maka dosa dari perkara itu akan dia tanggung. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kalau seseorang telah membuat wasiat kemudian dia urungkan, tidak dia jalankan wasiat tersebut, bahkan dia rubah, tidak dia jalankan seperti yang diperintahkan dalam syariat, maka dia menanggung dosa perubahan tersebut. Perselisihan ini terjadi karena perselisihan mereka pada dhamir ismuhu, dosanya. Nya ini kembali kemana? Sebagian ulama tafsir memahami kembali kepada mubaddil, si pemegang wasiat, ahli waris atau wali, merubah-rubah wasiat, maka dia menanggung dosanya. Sebagian ulama lain memahami ismuhu, dhamir ini kembali kepada musi, orang yang wasiat itu sendiri, ketika merubah wasiatnya dan tidak dia jalankan sesuai dengan syariat. Ayat ini dalil yang dipegang oleh para ulama bahwa hutang kalau telah diwasiatkan oleh yang mati, maka yang mati itu telah keluar dari zimmahnya. Zimmah itu
beban yang semula ada padanya ketika dia hidup. Beban tanggungan hutang itu dia pikul, dia harus tunaikan, dia harus bayar. Namun ketika dia hendak mati dan telah dia wasiatkan bahwa saya fulan bin fulan pada tanggal sekian bulan ini tahun sekian hutang kepada fulan bin fulan nominalnya sekian. Setelah dia tulis wasiat itu, maka kata para ulama dia sudah keluar dari dhimmah, sudah bukan tanggungan dia lagi ketika dia mati. Nah, berpindah tanggungannya kepada wali, kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Mereka yang dituntut oleh yang punya hutang, bahwa bapak kamu misalnya dulu pernah berhutang kepada kami, ini buktinya sekian jumlahnya. Dan kalau itu mereka bayar, maka mereka yang mendapat pahalanya, karena mereka berbuat baik kepada orang tuanya, membayarkan hutang, juga kepada orang yang mengutangi orang tuanya. Sebaliknya pun demikian, kalau mereka tunda atau mereka ulur-ulur tidak mereka bayar, mereka pula yang menanggung dosanya. Sudah berpindah karena tanggungannya sudah bukan lagi kepada orang tuanya karena telah membuat wasiat. Nah, itu salah satu hikmah atau pentingnya wasiat. Yang mati sudah tidak lagi menanggung beban, pindah kepada yang hidup dari wali atau ahli warisnya. Kata Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah, ini dinyatakan demikian kalau yang mati itu tidak menunda-nunda atau tidak curang dalam pembayarannya. Artinya selama hidup dia tidak bisa membayar karena kondisi, bukan karena kesengajaan, di luar kehendaknya, karena dia memang nggak mampu atau sakit, tidak bisa bekerja dan lain hal lah. Bukan termasuk orang yang sebetulnya bisa bayar, tetapi terus dia ulur-ulur, dia dolimi orang yang menghutangnya, yang memberikan hutang kepadanya. Pernyataan tadi bahwa selama dia menulis wasiat, dia telah keluar dari beban piutang tersebut, itu kalau selama hidup dia tidak membayar karena udzur, tidak dia sengaja mengulur-ulur permasalahan tersebut. Adapun kata Ibnul Arabi, kalau dia mampu membayar dan tidak dia laksanakan itu, kemudian setelah sakit, hendak mati, dia bikin wasiat, saya hutang pada fulan dan fulan sekian, maka dhimmah, beban dari hutang itu atau dosanya tetap dia yang memikul. Karena sebetulnya waktu hidup dia bisa bayar, hanya saja karena memang curang atau beling, tidak mau membayar, beban itu ada padanya. Adapun tadi keterangan para ulama, ayat ini dalil bahwa beban hutang itu keluar dari pikulan tanggungan yang mati kalau ketika hidup memang dia tidak mampu membayar, memang karena udzur. Diterangkan pula oleh para ulama bahwa tidak ada perselisihan di kalangan fuqaha kalau yang mati ini mewasiatkan sesuatu yang tidak boleh. Mewasiatkan sesuatu yang tidak boleh, seperti mewasiatkan minuman keras, atau daging babi, atau kemaksiatan dan yang semisalnya yang dilarang dan dinyatakan mungkar, kemaksiat dalam syariat. Maka boleh yang semacam ini untuk dirubah dan bahkan tidak boleh untuk dilaksanakan, sebagaimana tidak bolehnya pelaksanaan wasiat lebih dari sepertiga. Demikian pula
ketika wasiat itu dalam kemaksiatan, mewasiatkan sesuatu yang mungkar atau maksiat. Saya wasiatkan misalnya, naudzubillah, pada ahli waris atau anak bulan atau siapalah, untuk setelah saya mati hendaknya dia buka diskotik misalnya, dan hasilnya untuk biaya hidup keluarga misalnya. Nah, wasiat semacam ini harus dirubah oleh yang dipasrai wasiat, harus yubaddil, dan tidak termasuk di dalam ayat baddalahu ba'da ma sami'ahu, tidak termasuk yang diancam merubah atau mengganti wasiat setelah dia dengar. Dia bukan termasuk yang terkena ancaman ini, karena wasiat itu sendiri mengandung kemungkaran, dan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan mengetahui. Ini berita dari Allah tentang dua sifatnya, mendengar dan mengetahui segala sesuatu, sehingga tidak samar bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah, baik itu orang yang zalim di dalam wasiatnya jika hendak mati, ataupun pihak yang dipasrai wasiat ketika melakukan tabdil, perubahan, secanggih dan seprofesional apapun dia. Mungkin dengan kecanggihan teknologi bisa saja dia rekayasa surat wasiat itu tanpa ada orang tahu, tidak ada bekas sama sekali dan tidak bisa dilacak. Canggih, pakai teknologi komputer dan lain sebagainya, diapakan itu wasiat sehingga tiba-tiba keluar berubah dari apa yang telah diwasiatkan oleh yang mati. Kalaupun itu dia lakukan tidak ada orang tahu, Allah mengancam Sami'un Alim, Maha mengetahui segala sesuatu, dan akan dia tanggung dosanya kelak. Kemudian Allah sebutkan faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang takut dari yang memberi wasiat, takut dari kezalimannya, ketidakadilannya atau dosa, maka dia melakukan islah, dia benahi di antara mereka, maka dia tidak berdosa, karena Allah sesungguhnya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini juga berkaitan masih tentang permasalahan wasiat, yaitu orang yang takut. Khitab ini ayat ditujukan kepada keseluruhan kaum muslimin. Faman khafa, siapapun dari kalangan kaum muslimin yang khawatir dosa dari wasiat orang yang mati itu, atau khawatir janafan, kezaliman atau ketidakadilan, ada penyimpangan di sana. Ada juga di kalangan mufassirin yang menyebutkan ini sebagai bimbingan Allah kepada mereka. Kalau kalian wahai kaum muslimin takut, khawatir dari orang yang memberi wasiat, ada kecenderungan, ada penyimpangan dari wasiatnya, sehingga dengan itu dia keluar dari al-haq dalam wasiatnya, dengan itu dia jatuh dalam dosa. Hal itu seperti dicontohkan oleh mereka yang menafsirkan demikian, kalau dia mewasiatkan
hartanya kepada suami dari anak wanitanya. Ini menantu lelaki. Dia wasiatkan hartanya kepada menantu lakinya. Atau untuk cucu dari anak perempuannya. Anak laki atau cucu laki dari anak perempuan. Ini bukan ahli waris. Walaupun keluarga sangat dekat, tetapi mereka bukan ahli waris. Karena dalam ilmu waris atau faraid disebutkan setiap orang yang terhubung dengan yang mati itu dengan perempuan, maka tidak mendapat warisan. Setiap orang yang terhubung dengan yang mati, yang menghubungkan dia dengan yang mati itu perempuan, maka dia tidak termasuk mendapatkan warisan. Termasuk cucu dari anak perempuan. Kalau dari anak laki dapat, walaupun itu cucu perempuan dari anak laki dapat, tetapi cucu laki dari anak perempuan tidak dapat, karena yang menghubungkan dia dengan yang mati perempuan, ibunya. Nah, kalau dia wasiatkan kepada orang-orang semacam ini dengan tujuan agar harta itu diterima oleh anak wanitanya, jadi pakai hilah, pakai siasat, dia hendak mensiasati. Dia tahu atau diingatkan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Sementara anak perempuannya ini ahli waris, nggak boleh wasiat kepadanya, haram dalam syariat. Nah, dia pakai siasat. Saya wasiatkan kepada fulan bin fulan yang ini merupakan menantunya dari anak perempuannya. Boleh semula, karena dia bukan ahli waris, mantu. Tapi yang dia inginkan intinya supaya harta itu kalau diterima suaminya ya tentu akan sampai kepada istrinya. Dan itu yang dia inginkan, agar harta itu sampai kepada anak perempuannya ini. Nah, ini janatan, udul, penyimpangan dari wasiat yang dia lakukan. Demikian pula kalau dia memberi wasiat kepada orang yang jauh, orang luar lah, orang asing, atau yayasan atau apa, dan dia tinggalkan orang dekatnya, keluarganya, padahal lebih butuh. Nah, yang dipasrai wasiat, baik itu ulama atau keluarganya, ketika melihat hal-hal yang semacam ini dan dia bergegas untuk membenahi wasiat yang seperti ini, kalau kemudian pembenahan ini terjadi, maka dosa yang akan ditanggung oleh pihak yang dipasrai wasiat itu telah gugur. Dia sudah tidak lagi menanggung dosa karena sudah dia usahakan untuk dibenahi bahwa ini tidak boleh, ini haram, jangan dilaksanakan wasiat seperti ini. Yang muhim dia lakukan pembenahan, dia luruskan wasiat-wasiat yang menyimpang semacam ini. Islah ini, pembenahan semacam ini hukumnya fardhu kifayah. Kalau sebagian menjalaninya, maka yang lain jatuh dosa dari mereka. Tapi kalau semua tidak ada yang mau melaksanakan, maka semua akan menanggung dosanya. Ayat ini, faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim, termasuk dalil
yang dipegang oleh para ulama tentang bolehnya berhukum dengan dzon, dengan dugaan. Boleh berhukum dengan dugaan, terutama ketika dugaan kuat. Dikarenakan lafaz islah, pembenahan, ini disebutkan oleh Allah demikian karena yang dipasrai wasiat itu punya dugaan adanya kerusakan yang akan terjadi, punya dugaan akan adanya pertikaian yang akan muncul dari wasiat yang semacam ini. Nah, sebab itu kemudian dia wajib untuk membenahi. Kalau kerusakan atau pertikaian itu telah terjadi, maka yang penyelesaiannya bukan disebut islah, tetapi hukum berbicara. Sudah terjadi pertikaian, keluarga atau saudaranya yang lain tidak terima, pertikaian terjadi. Kok fulana, saudara wanita mereka yang dapat wasiat, walaupun tidak secara langsung, tetapi melewati suaminya atau tadi lewat cucu lelaki, agar harta itu kembali ke ibunya. Terjadi pertikaian, mungkin sampai pada taraf perkelahian, bahkan mungkin sampai bunuh-bunuhan. Na'udzubillah, sering terjadi. Yang wajib ketika itu adalah hukum berbicara, dihukumi oleh pemerintah, bukan lagi islah. Islah itu ketika ada dugaan. Ini kalau dibiarkan muncul pertikaian. Kalau wasiat ini dijalankan akan terjadi cekcok dan bahkan perkelahian dan misalnya di antara keluarga ini. Maka kemudian dia benahi. Oleh sebab itu, ayat ini menunjukkan bolehnya berhukum dengan dzan atau disebut ghalabatul dzan, dugaan yang kuat. Dan itu ada di dalam syariat. Boleh berhukum dengan dasar dugaan yang kuat. Memang tidak pasti kalau dinyatakan, apa kamu bisa memastikan terjadi pertikaian? Apa kamu bisa menentukan? Apa kamu tahu yang gaib pasti bertikai mereka? Memang tidak pasti, tetapi bisa dibaca, bisa diperkirakan. Sangat besar kemungkinan pertikaian itu. Harta, siapa yang tidak merah hijau matanya melihat? Saudara pun akan dilupakan kalau sudah perkara harta. Fa'aslaha bainahum. Kemudian dia lakukan islah. Ini atapnya kepada khafa. Faman khafa fa'aslaha bainahum. Dia yang khawatir tadi, yang takut, punya dugaan, dia kemudian melakukan islah, pembenahan. Bainahum, di antara mereka yang dimaksud ahli waris. Mengadakan pembenahan di antara ahli waris. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada khilaf bahwa sedekah yang dikeluarkan dikala orang masih hidup dan sehat itu lebih afdal dari sedekah yang dikeluarkan ketika tidak mati. Karena sabda Rasulullah SAW ketika ditanya yang sahih, ayus sedekati afdal, sedekah apakah yang paling afdal? Qala anta saddaqa wa anta sahih syahih. Rasulullah, ketika kamu bersedekah
dalam keadaan kamu sehat dan dalam keadaan kamu syahid, masih butuh sangat dengan uang itu. Diriwayatkan pula oleh Daruqutni dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, la'an yatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirham khairun lahu min an yatasaddaqa inda mautihi bimi'ah. Seseorang yang bersedekah dikala dia masih sehat, hidup, dengan 1 dirham, itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada ketika dia tidak mati dia sedekahkan 100 dirham. Diriwayatkan pula oleh Imam Nasai dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yunfiqu aw yatasaddaqu 'inda mautih, matsalul ladzi yahdi ba'da ma yashba." Permisalan orang yang infak atau sedekah ketika hendak mati itu sama seperti permisalan orang yang memberi setelah dia kenyang. Dia bikin makan misalnya, bikin masakan, dia makan dulu. Dia makan yang enak-enak, dia pilih, dia khususkan untuk dirinya sampai kenyang. Tidak mungkin lagi bisa masuk sesuap makan dari yang dia punya, baru dia berikan kepada orang. Ya ada pahalanya tentunya, tetapi nggak sama dengan orang yang belum dia makan sudah dia hadiahkan kepada orang. Nggak sama nilainya di sisi Allah. Nah, demikian pula permasalahan wasiat ini berkaitan dengan harta. Pahala ada tentunya, namun syariat menganjurkan yang lebih afdal tentunya itu yang diharapkan ketika dikeluarkan itu harta dalam keadaan orang masih sehat, masih banyak cita-citanya, masih panjang planning-planningnya, dia bangun ini, mau bikin itu, urusan ini, urusan itu. Justru dikala itu dia mau berinfak, besar pahalanya, walaupun lebih sedikit dibanding ketika dia mau mati. Dia mau mati berharap apa dia dari kehidupan, mau bangun apa? Buat apa dia bangun dia mau mati? Dia sudah merasa nggak ada umur lagi, sudah tidak ada lagi cita-cita dan harapan. Dia mau mati, sudah putus asa dari segala yang dia punya. Ketika itu dia mau berinfak. Saya wasiatkan sekian dari hartaku untuk bangun masjid atau apa. Ketika itu tentu nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah tidak butuh dengan harta itu memang, mau mati. Sementara yang hidup sangat butuh dengan harta. Banyak pertimbangannya. Para ulama menjelaskan pula bahwa orang yang dalam berwasiat tidak memadorotkan orang lain, tidak memadorotkan ahli warisnya, tidak sampai mendolimi mereka, maka itu sebagai bentuk kafaroh dari zakat yang tidak dia tunaikan selama hidup. Diriwayatkan oleh Daruqutni dari Muawiyah ibnu Qurrah dari ayahnya, Qurrah ibnu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qurrah bin Muawiyah ini sahabat yang semenjak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mengancingkan bajunya, selalu dalam keadaan terbuka. Ketika ditanya kata beliau, karena aku ketika datang
aku temui Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang bersandar santai dalam keadaan bajunya terbuka kancingnya. Maka semenjak itu karena sangat cintanya dan ingin bersuri toladan kepada Rasulullah SAW, semenjak itu beliau tidak pernah mengancingkan bajunya karena diidolakan sangat Rasulullah SAW. Orang yang diidolakan segala sesuatu yang dia lihat dari yang diidolakan ditiru. Dan itu baik kalau pada diri Rasul SAW. Kadang orang mengidolakan orang kafir atau paling tidaknya orang fasik. Segala yang dia lakukan ditiru. Gaya rambutnya kayak apa ditiru, disemir warna apa ditiru. Apa yang dipakai oleh orang itu dia juga berusaha meniru. Sahabat pun melakukan hal itu dan ini jauh lebih mulia karena yang ditiru adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Muawiyah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hadaratul waba fa awsa fakanat wasiyatuhu ala kitabillah kanat kafaratan lima taraka min zakatihi." Siapa yang hendak mati dan dia bikin wasiat dan wasiatnya sesuai dengan bimbingan Quran, tidak sampai menzalimi keluarganya, ahli warisnya, tidak melakukan penyimpangan seperti tadi, bikin siasat. Hasil wasiat yang benar itu yang dia buat, maka itu sebagai kafaroh, penghapus dosa-dosanya ketika dia meninggalkan zakat, tidak menunaikan zakatnya ketika hidup. Adapun kalau wasiatnya itu memaborokan ahli warisnya, wasiat yang zalim, merugikan mereka, diriwayatkan pula oleh Daruqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-idrar fil wasiyati minal kabair. Idrar, ingin memadorotkan orang lain, dalam hal ini ahli waris. Memang dia harapkan mereka rugi atau dizolimi dengan wasiatnya, maka itu termasuk kabair, dosa besar. Termasuk dosa besar jika orang berwasiat sengaja untuk merugikan atau memadorotkan ahli warisnya. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula aw al-mar'a la ya'malu bi ta'atillah 60 sanah thumma yahduruhum al-maut fa yudarrani fil wasiyyah fatajibu lahum an-nar. Orang lelaki atau wanita mungkin dia taat kepada Allah selama 60 tahun, insyaallah selama 60 tahun itu dia beramal saleh. Kemudian ketika mati atau ketika hendak mati, dia bikin wasiat dan wasiatnya itu merugikan keluarganya atau menimbulkan pertikaian di antara mereka, maka bagi mereka berdua adalah neraka, ancam neraka oleh Rasul sallallahu. Kata Imam Nasa'i rahimahullah dalam sunannya, bab as-salat ala man janafa fi wasiyatih, bab tentang sholat kepada mayit yang
menyimpang dalam wasiatnya. Yang ketika bikin wasiat itu wasiat yang tidak adil dan zalim. Beliau riwayatkan dari Imran ibn Husain dengan sanadnya kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anna rajulan a'taqa sittata mamlukin lahu 'inda mautih wa lam yakun lahu mal ghairuhum. Kata Imran, ada seseorang yang ketika hendak mati memerdekakan 6 budaknya sekaligus, dan dia tidak punya harta kecuali itu, dan budak ini harta karena dijual belikan. Dia punya 6 budak dan ketika mati dia merdekakan semua, dan ini memadaratkan ahli waris lah. Apa yang akan didapati ahli warisnya? Harta satu-satunya itu dimerdekakan semua, ya nol sudah, tidak dapat apa-apa mereka. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadib min dzalik. Terdengar oleh Nabi kejadian itu, marah Rasulullah. Qala laqad hamamtu alla usalli alaih. Aku sudah niat untuk tidak salat kepadanya. Karena wasiatnya zalim seperti itu, merugikan ahli waris. Tsumma mamluki, kemudian Rasulullah panggil semua budaknya 6. Fajazza'ahum salasata ajza' tsumma aqra'a bainahum wa atafa itsnain wa araqa arba'ah. Kemudian budak itu dibagi menjadi 3 bagian. Artinya 6 ini dipisah masing-masing 2 bagian dan diundi oleh Rasulullah SAW. Yang keluar namanya itu yang dimerdekakan, karena maksimal kita tahu sepertiga dari 6 2. Cuma untuk menentukan 2 ini karena yang punya memerdekakan semua, di dalam syariat halal yang semacam ini digunakan undian, boleh. Dan ini masyru', disyariatkan. Sama seperti orang laki yang punya istri 4 misalnya, atau 3 atau 2. Dia mau safar sama istrinya yang mana? Masing-masing berhak dan mungkin ikut diajak. Nah, diundi salah satu jalan keluarnya. Siapa yang namanya keluar itu yang berangkat. Nah, Rasulullah undi budak ini, yang 2 namanya keluar dimerdekakan, 4 sisanya dikembalikan kepada ahli warisnya. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hanya saja ada tambahan lafaz di Muslim. Qala lahu qaulan syadida. Rasulullah marah dan mengatakan perkataan yang keras. Ini betul-betul murka, betul-betul marah Rasulullah kepada orang ini. Karena tidak dia pikirkan nasib ahli warisnya. Anak-anaknya dapat apa? Mungkin sengaja dia lakukan itu karena mungkin kesal atau apa. Tapi syariat tidak membenarkan perbuatan semacam ini. Janat, isman. Yang semua ini penyimpangan dan dosa. Tetapi tetap saja pelakunya disolatkan. Kalaupun dia lakukan itu tetap disolatkan. Karena Rasulullah hanya menyebutkan, laqad hamamtu alla usalli. Hampir aku sudah niat untuk tidak menyolatkannya. Tapi disolatkan. Pelaku dosa besar itu disolatkan. Hanya saja para ulama menyebutkan bagi orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang berpengaruh, yang sekiranya kalau dia tidak menyolatkan itu, orang akan merasa rugi atau terpukul. Ya Allah, fulan tidak menyolati padahal orang soleh, sangat diharapkan. Seperti posisi Rasulullah SAW, atau khalifah, atau amir, dan yang semisalnya. Ulama ini tidak perlu menyolatkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.